Halo, Iya, halo Bang. ya bagaimana? Ya, buka karyanya Bang. Halo. Nggak bisa. Kenapa bisa? Karyanya kan ada. Ya tapi dan apanya nggak sama Oh, kamera. oke. Dari sekte mana abangku ini? Hmm? Dari sekte mana? Saya Islam. Oh, terus Bang? Kalau pandangan saya tidak seperti yang Anda bilang tadi untuk AA itu. Terus kalau pandangan Anda sebagai Islam bagaimana Bang? Pandangan saya itu beda dengan yang Bang Suma bilang. Iya, kalau abang gimana pandangannya? Mungkin kita berbeda ya. Kita Sudah pasti berbeda, bukan mungkin lagi. Kalau Anda sudah mengatakan itu, sudah pasti kita berbeda. Nah, terus pandangan abang ini yang berbeda dengan saya itu gimana? walaupun muslim sama-sama, tapi pandangan kita berbeda. Iya, silakan. Karena di Bible dan Injil itu sudah ditetapkan bahwa Yesus itu ada sebelum dunia ini ada. Iya. Gitu. Iya. Terus di dalam Injil itu kan di dalam Bible. Nah, sekarang kalau di dalam Injil di mana disebutkan itu, Bang? Bible dan Injil itu menurut saya itu sama. Kok sama? Oh, sama. Oh, ya. Sudah berapa tahun Anda berpura-pura jadi Islam, abangku? Ya. Sudah berapa tahun Anda berpura-pura jadi Islam? Kenapa Anda bilang saya berpura-pura jadi Islam? Iya, karena Anda tidak tahu bagaimana posisi rukuknya ketika orang sholat jenazah. Coba. Bagaimana posisi rukuknya ketika orang sholat jenazah? Apakah sama rukuknya ketika kita sholat wajib? Saya Islam udah 1 tahun lebih. Itu makanya saya tanya kepada saudara. Apakah rukuknya sholat jenazah sama dengan rukuknya sholat Jumat? Coba. Sama enggak? Ya saya nggak tahu karena saya baru. Oh, iya, baru ngaku-ngaku Islam maksudnya. Oh, bagus. Kayak Paulus dong, Bang ya. Kayak Paulus kepada orang Yahudi ngaku-ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku-ngaku Yunani. Kayak Paulus, Bang ya. Pintar abangku ini. Pintar sekali. Emang abang tahu sejarah Paulus? Tidak ada buku. Kita kehilangan sejarah. Paulus itu tidak ada sejarah hidupnya, Bang. Salahnya di abang. Ya, ada nggak buku sejarah hidup Paulus? Nah, ada nggak? maksudnya salahnya di abang karena kalau bicara Ada nggak Paulus, ya buku ada atau dong. kitab yang membahas tentang sejarah hidup Paulus itu, Rasul Abang? Ada nggak? Ya, kenapa? Tadi kan abang yang bilang kata Paulus. Saya seperti Paulus. Anda kayak Paulus karena Anda berpura-pura. Paulus itu Bang ahli di dalam berpura-pura. Itulah Siapa yang Paulus. bilang itu? Dia sendiri 2 Korintus 9 nomor 19 nomor 20. Kepada orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi meskipun aku tidak seperti orang Yahudi. Kepada penganut Taurat aku seperti penganut Taurat meskipun aku bukan penganut Taurat. Tuh, berpura-pura dia, bunglon. Filipi 1 nomor 18 memberitakan Yesus baik dengan maksud mengelabui, berpura-pura atau menipu atau dengan cara jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi Paulus itu memang suka menyamar-nyamar seperti abang ini. Abang mengatakan Islam baru setahun katanya jadi Islam. Sekarang Anda mengatakan Bible dan Injil itu sama. Dari mana Injil Bible sama? Injil itu wahyu Allah untuk Nabi Isa. Bible itu surat kabar yang dituliskan oleh pewarta yang tidak dikenal oleh Nabi Isa. Begitu juga Yesus tidak mengenal perjanjian baru itu. Lukas, Markus, Matius itu Yesus tidak kenal. Itu adalah pewarta, itu wartawan. Pewarta, itu pewarta yang Yesus tidak kenal. Dengar, gitu. kalau Bang Suma Islam,
Kalau nggak tahu soal Injil dan Bible, jangan bicara soal perbedaannya. Karena ya Bible adalah Injil dan Injil adalah Bible gitu. Ya. Kalau di Al-Quran itu surah yang menceritakan, sabar. Kalau di dalam Al-Quran itu, dalam Al-Quran surah yang membahas Injil itu di surah berapa? Ayat berapa? Hah? Yang sekarang saya tanya. Kayak Paulus betul-betul. Kayak Bible. Paulus. Benar-benar kayak Paulus. Benar-benar Anda sukses. Anda sukses seperti Paulus. Anda sukses seperti Paulus. Halilintar. Anda sukses seperti Paulus. Nyamar-nyamar. Itulah Paulus. Anda hebat. Ikutilah teladan Paulus. Sebagaimana Paulus juga adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku, sebab aku juga ini adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1. Anda sukses mengikuti cara Paulus. Oke? Bedanya Paulus tidak ada fotonya pakai kacamata. Gitu abang ya. Ternyata abang ini adalah orang Kristen yang berpura-pura jadi Islam, tapi baru 1 tahun. Aduh, abang. Saya masih penasaran tadi, saudaraku, siapa namanya, saudara Hayaka yang berpura-pura Islam. Sabar dulu, kita hargai teman kita ini yang lagi berpura-pura jadi Islam. Tadi Anda mengatakan pandangan saya tentang salib itu berbeda. Nah, coba Anda jelaskan sebagai Islam yang berpura-pura Islam, ya, sebagai Kristen yang berpura-pura Islam, coba Anda jelaskan versi Anda salib itu apa? Silakan. Hai saudaraku Oten yang berpura-pura Islam, silakan Anda jelaskan pandangan Anda tentang salib. Silakan. Hey. Oke, kita anggap dia tidak berhasil menipu orang banyak ya. Nah, sekarang saudara AA, sekarang ketika Anda sudah mengetahui bahwa salib itu adalah rencana iblis, apakah Anda sadar bahwa iblis telah menjadi pahlawan di dalam keyakinan Anda? Tadi pertanyaannya bukan seperti itu. Oh, ya udah, baguslah. Silakan, kau jawab. Tadi kan yang saya bilang salib itu kehendaknya Tuhan, itu rencana Tuhan. Tapi salib itu juga diinginkan oleh iblis. Berarti bagus. Kau tahu karena apa? Anda sudah mengakui. Tunggu. Anda sudah mengakui. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Iya. Anda sudah mengakui bahwa iblis menghendaki penyaliban. Sekarang Anda juga mengakui Tuhan menghendaki penyaliban. Kalau iblis sudah menghendaki penyaliban, itu rencana Tuhan dan iblis juga menginginkannya. Oke, berarti antara Tuhan Anda dengan iblis sama-sama menginginkan penyaliban, begitu? Tidak, karena ya tadi Anda mengatakan baru beberapa detik, baru 1 detik yang lalu. Ada rencana lain di belakang penyaliban. Baru kemudian satu menit yang lalu, 1 detik yang lalu, kok tiba-tiba berubah gitu loh. Jadi gini, Tuhanmu, Tuhan saudara dan iblis sama-sama mau penyaliban, gitu. Iya. Nah, pembedanya antara Tuhanmu dengan iblis dalam hal ini apa? Yang iblis inginkan adalah anak Tuhan mati di bumi. Di bumi. Iya, itu yang iblis inginkan. Tapi terus? Yang Tuhan inginkan itu Yesus, anak Tuhan, turun ke bumi terus menyelamatkan orang-orang yang sudah mati. Oh, di situ pembedanya. Oh ya. Berarti iblis dengan Tuhanmu sama-sama punya misi membunuh Yesus. Begitu? Oh, tidak. Tadi begitu katanya. Gimana? Teman-teman dengar nggak? Tuhannya dan iblis sama-sama ingin membunuh Yesus. Kan begitu tadi.
Betul? Tapi Jangan ada tapinya. terprovokasi, Bang AA. Ada tapinya. Bang AA jangan terprovokasi, Iblis, Bang AA. kemudian Tuhanmu sama-sama menginginkan kematian terhadap Yesus. Berpisah Bang Suma ini, setelah Bang Yesusnya Suma ini, itu sebagai dia anak Tuhan sudah Anda, kalah sama itu NSTP dan Bom-Bom. diyakinkan bahwa iblisnya menginginkan kematian terhadap Yesus kekal, mati kekal. Sedangkan Tuhannya menginginkan Yesus mati dan keluar dari kubur pada hari ketiga. Betul? Betul? jadi begini, Kok beda lagi? keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan yang mana? Keinginan Tuhan Anda yang mana ini? Yang mana? Yang mana keinginan Tuhan Anda? Kan keinginan iblis yang saya dan jelaskan. keinginan Tuhan Anda tadi sama-sama kan? Sama-sama ingin membunuh Yesus kan? awalnya. Iblis dan juga dengan Tuhan kerjasama ingin membunuh Yesus. Betul? Awalnya. Awalnya. Ulangi dulu. Awal. Iblis dan Tuhanmu Iblis. sama-sama ingin membunuh Yesus. Betul? Iblis ingin kematian Yesus. Bicara sendiri, jangan bicara sendiri, jangan bicara sendiri. Jangan bicara sendiri, nanti kamu dibilang gila orang-orang di bawah. Iblis dan Tuhanmu sama-sama mau Yesus disalib. Betul? Ya, betul. Tepuk tangan untuk itu dulu. Ini beda lagi nih. Kalau Edis yang menginginkan kemudian kematian Yesus adalah iblis toh. Kalau Bom-Bom yang menginginkan kematian Yesus Tuhan toh. Nah, kamu beda, kau rangkul dua-duanya. Bagus. Iblis, Tuhanmu kerjasama membunuh Yesus. Nah, sekarang pemisahnya adalah Tuhan mau membangkitkan Tuhanmu. Tuhan mau membangkitkan Tuhanmu. Jadi ada Tuhan membangkitkan Tuhan. Sedangkan iblis mau supaya iblis ini Yesus ini tidak bangkit lagi. Betul? Betul. Oke, tepuk tangan kalau begitu. Nah, itu menurutmu, itu menurut saudara. Sekarang saya bacakan sebuah dalil. Di dalam Wahyu 12 nomor 9, iblis tua itu, yaitu Satan yang adalah ular tua, dilemparkan ke dalam tanah. Wahyu 12 nomor 9. Dilemparkan masuk ke dalam tanah. Masuk ke dalam tanah. Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Tanah kubur. Yesus mengatakan iblis dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis dilemparkan keluar dari mana? Jawab. Tadi iblisnya dilemparkan ke dalam tanah. Ketika iblis dilemparkan keluar, maka iblisnya keluar dari mana? Keluar dari angkot? Dari Taman Eden. Itu dulu zaman Adam. Di zaman Yesus. Jelaskan itu Bukan Taman Eden. Yesus yang mengatakan sekarang. Yohanes 12 dan Yohanes 14, Yesus mengatakan sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang dilemparkan keluar. Nah, iblis ini menurut Yesus dilemparkan keluar dari mana? Keluar dari angkot, keluar dari mall, keluar dari gereja, atau keluar dari tanah? Iblisnya. Iblis dilempar keluar dari Taman Eden. Nah, itu dulu, beda lagi. Memang Yesus mengatakan sekarang itu menurut Yesus kapan? Sekarang menurut Yesus itu kapan? Di dalam Yohanes 12 nomor 31, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan? Di Taman Eden? Bukan, di abad pertama. Nah, pertanyaan saya, Anda tunggu dulu. Anda kan menyembah, Anda kan tadi mengatakan iblis dan Tuhan Anda sama-sama menginginkan kematian terhadap Yesus, kan gitu. Bedanya, iblisnya tidak menginginkan kebangkitan, tapi Tuhan menginginkan kebangkitan, kan begitu. Nah, sekarang Yesus nih yang ditanya. Yesus, iblis itu penguasa dunia? Iya. Dia dilemparkan di abad pertama? Iya. Dilemparkan dari mana? Dari dalam bumi. Keluar dari bumi. Nah, setahu saya yang ada pada zaman Yesus yang keluar dari bumi itu hanyalah orang yang keluar dari kubur.
Berarti yang keluar dari kubur ini adalah menurut Yesus adalah yang keluar dari kubur menurut Yesus ini adalah titik-titik S. Itulah yang kamu sembah. Yang kau puja-puja di gereja itulah yang kau sembah, yang keluar dari kubur. Dari kubur, keluarannya gitu dari kubur, dari Taman Eden. Ya. Kenapa lari Taman Eden? Sekarang dalam bahasa Yunaninya nun. Nun itu artinya detik ini, saat ini, gitu loh. Iya, tak. Ngaco lu. Oke, teman-teman sekalian, siapa yang ada di bawah? Naik sebentar dong. Bang Handi boleh naik dulu sebentar, Bang Handi. Saya mau makan dulu. Perih perutku. Belum sarapan. Bang Juma, ada yang kutanya, bentar dulu Bang Juma. Dari mana? Aku kan Kristen. Iya. Nah, jadi aku mau nanya. Iya. Kan sering abang bilang Iya. Bible itu kan palsu. Ya kan? Asli, siapa bilang palsu? Enggak. Bibelmu Iya, itu makanya asli. dengar. Iya, aku kan nanya lu Bang Juma. Saya tidak pernah mengatakan palsu. Iya, Enggak, jadi, katanya Anda menuduh saya tidak pernah mengatakan Bible Anda palsu. Asli Bible Anda. Enggak, aku mau nanya dulu. Kan sering kutonton Abang Juma. Jadi sering bilang Abang Juma bilang semua isi Alkitab kami itu Kristen diambil dari Al-Qur'an. Ya kan? Sering bilang kayak Waduh, jadi, kok banyak kali fitnahan ini. enggak. Sering kok. Nah, jadi aku bertanya. Enggak gini dulu. Kayaknya kuping ibu ini error deh. Dia mendengarkan radio rusak. Iya, saya tidak pernah mengatakan kitab Anda palsu. Saya mengatakan kitab Anda asli. Asli terjemahan dari kitabnya orang Roma. Itu. Dan saya tidak pernah mengatakan kitab Anda itu isinya semuanya mengambil dari Al-Quran. Enggak. Saya mengatakan istilah-istilah prinsip yang ada di dalam Al-Quran itu dipakai di dalam Bible. Contoh, Alkitab, Allah, ayat, Injil, apalagi ahli kitab, apalagi Rasul, Nabi, apalagi iblis, malaikat, iman, imam, kudus, ruh, itu semua diambil dari Al-Quran. Salib, semua diambil dari Al-Quran. Aku nanya lagi. Wahyu, itulah itu diambil dari Al-Quran. Kami ambil lah nabi-nabi itu sama iblis sama semuanya. Jadi aku nanya sama Abang Juman. Jadi gini Bang. Siap. Jadi kenapa di Bible kami itu kok nggak ada nama Muhammad, tapi kenapa di Al-Quran Abang kok ada Anna Maria sama Isa? Nah, itu makanya aku tanya itu, kalau betul-betul kami ambil itu kenapa ada Anna Maryam? Nah, itu yang aku nanya. Tapi Nabi Abang nggak ada di Alkitab kami, nggak pernah dijelaskan di gereja, nggak pernah kami dengar Nabi Abang. Nah, gitu banyak pertanyaan. Baik, jadi saya susun dulu. Ada 3 kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi lebih tua. Itu kalau kita bicara Torah secara histori 1400 tahun sebelum Masehi. Kemudian di abad ke-4 muncul kitabnya Kristen, Perjanjian Baru. Di abad ke-7 muncul Al-Quranul Karim. Nah, di kitab lebih tua ada nggak nama Yesus di dalam dibahas? Tidak ada. Di kitab lebih tua, di kitabnya Nabi Musa, ada nggak nama Paulus? Tidak ada. Ada nggak nama Markus, Lukas, Yohanes? Tidak ada. Tetapi di buku Kristen membahas nama Adam, nama Abraham, nama Ishak, nama Ismail, nama-nama orang-orang yang ada di kitab yang tidak pernah bercerita tentang dirinya. Nah, Anda bertanya lagi, di sini di kitab Anda yang di abad ke-4 ini kok nggak ada bercerita tentang Nabi Muhammad? Ya memang nggak ada. Karena kitab Anda hanya mengambil ajaran dari sini, kitabnya orang agama Yahudi. Sedangkan Islam ketika datang dia adalah penutup para nabi. Maka Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah yang dibutuhkan oleh manusia dari sejak Nabi Muhammad sampai manusia hari kiamat. Begitu. Itu Anda harus pahami.
Al-Quran saya datang untuk kemudian menjelaskan tipikal, ciri-ciri, karakter, sikap, sifat kemudian orang-orang terdahulu, yaitu orang-orang beriman dan orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir. Dijelaskan dalam Al-Quran. Adalah sangat lucu kemudian ketika ada buku yang membenci Islam tapi muncul di dalamnya nama Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Jangankan nama Nabi Muhammad di Bible, nama orang tuanya Paulus aja nggak ada. Siapa nama bapaknya Paulus? Siapa nama mamanya? Ayo. Jangankan nama Nabi Muhammad, nama orang tuanya Paulus saja nggak ada. Dan kalaupun ada nama Nabi Muhammad di situ, pasti dihapus. Pasti dihapus. Begitu, Bu, ya. Jadi Al-Quran saya datang menjelaskan keadaan umat terdahulu dan keadaan umat yang akan datang. Begitu. Nah, jadi ya itulah Bang. Tapi kan kutanya tadi kan, karena Abang bilang itu kan udah kami ambil semua iblis, nabi-nabi, semua. Kan itu terbukti. Enggak gini Bang. Jadi kok kan kami kan tadi yang keempat. Biarkan dia bicara, Bunda Rahma. Saya tidak bisa tanggapi, Bun. Ya, silakan, Bu. Dibuka mic-nya. Ya, kan Abang bilang tadi, kak udah kami ambil semua dari Al-Quran ke iblis, nabi-nabi, Isa. Tapi kok bisa kami ambil? Kan duluan kami abad keempat. Tapi abad ketujuh tadi kan terakhir. Kok bisa kami ambil? Kan nggak mungkin kami ambil karena terakhir lah. Karena itu yang nulis pertama itu nggak mungkin yang terakhir bisa tahu dia semua itu. Nah, itu yang kutanya, kan sering bilang Abang kayak gitu. Itu yang kutanya. Baik. Saya jawab, Bu, ya. Nah, kitab yang muncul di abad pertama itu berbahasa Yunani. Di dalam kitab yang berbahasa Yunani memang tidak mengambil istilah-istilah dari Al-Quran. Tapi ketika di tahun 1662 ya, Kristen pertama kali memijakkan kaki di Nusantara ini, Al-Quran sudah ada di Indonesia di abad ke-8. Lebih duluan Al-Quran, baru penjajah datang membawa Bible dalam bahasa Belanda, bahasa Yunani, bahasa Inggris. Nah, setelah itu di tahun 19 sekian barulah Bible Belanda ini diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan menggunakan banyak istilah-istilah Al-Quran. Memang di abad pertama, abad keempat, kitab Anda bahasa Yunani, tidak ada bahasa Al-Quran di dalam. Tapi ketika diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Melayu, barulah istilah-istilah Al-Quran dipakai, termasuk sampulnya di depan yang tadinya Biblika. Sekarang kalau Anda lihat Bible itu bukan lagi Biblika, tapi apa? Alkitab. Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Yang disebut Alkitab itu Al-Quran. Nah, orang Kristen Indonesia juga latah menggunakan sebutan Alkitab, padahal Alkitab itu adalah Al-Quran. Tapi Bible yang dibawa oleh Belanda disebut juga Alkitab. Entah apa tujuannya. Begitu. Bang Handi, silakan masuk dulu Kanda. Bu, saya pamit sebentar, Bu, ya. Sebentar aja. Ya, sebenarnya ada lagi yang kutanya, Bang. Sebentar aja sebenarnya. Ya, turun apa lagi ini lagi, Bang. Kan Abang bilang yang Paulus palsu itu dia kan menyesatkan semua orang-orang Kristen, ya kan? Jadi yang kalau di khotbah di gereja itu Bang nggak ada yang disesatkan, itu ya selalu yang baik, yang bagus. Nah, itu yang kutanya Abang Juma. Jadi ya nggak pernah kok diajari yang nggak bagus, entah maksudnya ini nggak pernah diajari yang beratam, nggak diajari yang apalah. Jadi kok bisa dibilang itu Paulus itu menyesat, itu aja. Jadi Nabi Abang ini ya kan, walaupun aku nggak pernah baca tapi baru-baru ini dengar ya kan, ke Muhammad itu kan banyak juga yang dibilang bisa kawin berapa kali. Ya, itu kan sebenarnya pun kalau kami orang Kristen itu kan nggak bisa kayak gitu, Bang. Itu aja yang kutanya. Oke. Itu aja. Baik. Ajaran Yesus di dalam Lukas 18 nomor 29 dan nomor 30. Yesus nih mengajar kepada kaumnya Bani Israel. Boleh
memiliki istri tanpa batasan. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Siapapun yang meninggalkan istrinya karena mengikuti aku, maka dia akan memperoleh berkali lipat ganda saat ini juga. Di surga, murid Yesus mendapatkan 100 istri. Matius 19 nomor 29. Di dalam kitabnya orang Kristen, Ibu, tidak ada perintah cukup satu istri. Tidak ada. Tunjukkan saya. Nah, sedangkan Yesus ini berasal dari keturunan poligami. Yakub punya istri 4. Habis itu Daud istrinya 600. Salomo, kakeknya Yesus, istrinya 1000. Abraham juga poligami. Semua nabi-nabi, tidak ada yang dilarang berpoligami. Islam datang, Nabi Muhammadku datang mengajarkan untuk membatasi poligami. Kalau di Kristen tidak dibatasi berapapun istri, maka Islam datang membatasi cukup 4 istri. Bahkan hanya Al-Quran yang mengajarkan fawahida. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengajarkan cukup 1 istri hanya Al-Quran, hanya Islam. Di kitab lain tidak ada perintah untuk cukup 1 istri. Kalau ibu mau mengatakan saya salah, silakan tunjukkan dalilnya. Di mana di kitab saudara ada tertulis cukup 1 istri? Silakan. Kalau ada, besok saya nikah lagi. Mana coba? Tunjukkan ke saya, Bu. Tapi kalau dibilang di Alkitab itu bang nggak bisa kupahami semua, jadi ya nggak bisa. Ya, cukup perintah, cukup perintah satu perintah aja, satu dalil aja. Bahwasanya di Kristen dilarang menikah lebih dari 1, dalilnya di mana? Hanya kan aku nanya aja, aku kan kurang ilmunya gitu maksudnya. Walaupun aku Kristen kan bukan ke pendeta itu, kalau pendeta itu kan udah ada sekolahnya, ya kan. Tapi kalau aku ini kan ya apa ya, khotbah di gereja yang bagus ya itu yang kami ambil lah gitu kan. Aku kan bertanya, bukan aku debat sama abang gitu aja. Aku kan nanya aja, aku bisa kayak gitu ya kan. Karena sering abang bilang itu kan Paulus palsu, ini nggak bagus. Ya, kalau ajaran kami di gereja itu bang nggak pernah diajari yang aneh-aneh lah gitu. Jadi ya kalau menurut aku ya, karena keyakinanku itu ya lebih bagus lah Bible kami itu kan diikuti ajaran Yesus dan Paulus itu. Kami ya namanya kan beda-beda keyakinan lah, itulah kami yang bagus itulah bang. Itu aja pertanyaanku. Oke, baik, makasih. Nggak apa-apa. Bang Andi, saya makan sebentar Bang Andi ya.